Hai para penikmat catur, selamat datang di video gua dan kali ini gua akan bahas partai catur yang sangat legendaris yang diberi julukan sebagai Game of the Century. Partai catur ini adalah partai catur yang sangat viral di masanya di abad ke-20. Dan partai catur ini partai catur yang dimainkan antara seorang international master bernama Donald Bryan melawan bocah usia 13 tahun Bobby Fischer yang dimainkan tahun 1956 di New York, Amerika Serikat. Dan oke, mari kita ke pertandingan, let's go. Donald Bryan memegang buah putih, Bobby Fischer memegang hitam. Permainan dimulai dengan langkah kuda ke F3, pembukaan reti, Fischer kuda ke F6, lanjut pion ke C4, pion ke G6, menyiapkan gajah fianchetto. Ya, jika langkah seperti ini maka Fischer akan memainkan pertahanan antara pertahanan Hindia Raja atau mungkin pertahanan Grunwald. Lanjut, kuda ke C3, gajah ke G7, pion ke D4, dan rokade pendek. Nah, pada posisi ini putih bisa memaksa hitam memainkan pertahanan Hindia Raja dengan langkah E4. Tapi Donald Bryan gajah ke F4, Fischer membalas dengan D5. Fischer memainkan pertahanan Grunwald, kemudian Bryan menteri ke B3, pion D makan pion C4, menteri makan pion C4, pion ke C6, lalu E4, kuda P ke D7, benteng ke D1, kuda ke B6 mengancam menteri, menteri ke C5, dan gajah ke G4 memberi pin ke kuda. Tentu di sini langkah gajah ke E2 untuk menghilangkan pin dan persiapan rokade, opsi yang logis dan sangat normal dilakukan. Tapi karena musuh yang dihadapi oleh Bryan ini adalah bocah 13 tahun, jadi ya Donald Bryan agak meremehkan gitu ya. Jadi dia santuy gitu main langkah gajah G5. Ancamannya adalah pion ke E5, lalu gajah makan pion E7. Tapi sebelum itu terwujud, Fischer menghukum Bryan lebih dahulu dengan sebuah langkah taktik yang sangat cerdas. Kuda ke-4. Ya, taktik ini dinamakan deflection atau distraksi, pengalihan. Tujuannya adalah mengalihkan pertahanan kuda dari pion E4. Bryan menjauh dengan menteri ke-3. Jika di sini putih menerima pengorbanan, kuda makan pion E4 menggarpu gajah dan menteri, menteri makan pion E7, menteri ke A5 sekak. Dan jika kuda mundur, tinggal kuda makan kuda lalu benteng ke E8, atau juga gajah mundur pun sama, kuda makan gajah, benteng ke E8. Ya, itu sangat bahaya. Jadi pion ke B4 menutup sekak, menteri makan kuda, benteng F ke E8, gajah ke E7 menutupi ancaman, lalu gajah makan kuda F3 harus dimakan dengan pion. Gajah ke F8 mengancam gajah 2 kali, gajah ke E2, benteng makan gajah, menteri ke B1, benteng A ke E8. Jumlah perwiranya sama, tapi posisi hitam jauh lebih aktif, dan juga formasi pion putih pun sangat buruk ya, sangat buruk. Jadi ya sangat kesulitan jika Bryan memakan pion. Oke, kembali ke posisi. Kemudian Fischer memakan kuda, dimakan balik dengan pion, kuda makan pion E4, gajah makan pion E7, menteri ke B6 menyelamatkan diri, lanjut Donald Bryan gajah ke C4. Jika gajah tukar benteng, makan gajah menyerang menteri, menteri ke B3, benteng ke E8 dengan ancaman kuda ke G3 discover check. Ya, sini menteri tukar menteri, langkah terbaik pion A makan menteri, gajah ke E2 menghindari kuda G4 discover check tadi. Ya, lalu kuda makan pion C3 menyerang benteng, benteng ke D2. Dan posisi ini meskipun kalah secara kualitas tapi cukup mudah, lebih mudah untuk hitam. Selain karena raja putih di tengah, juga putih punya isolated pawn, pion A. Jika pion A ini hilang, hitam tinggal memajukan pion bebas dengan santai.
Lanjut, kuda makan pion C3, gajah ke C5 dan mengancam menteri. Ini juga perlu dianalisa nih. Jika menteri makan kuda, maka benteng ke E8 dengan sebuah pin, pengorbanan kuda akan didapat dengan gajah ya. Oke, jadi gitu, kembali ke posisi. Setelah gajah menyerang menteri, benteng F ke E8 sekak dan raja ke F1. Dan setelah langkah ini, dua perwira hitam dalam ancaman. Ya, lalu bagaimana cara menyelamatkannya? Di sini hitam hanya punya satu langkah doang loh untuk menyelamatkan posisi ini. Kalian bisa tebak dan pause video ini dulu kalau kalian penasaran ya. Oke. Lanjut, jawaban dari Fischer adalah gajah mundur ke E6. Membiarkan putih memilih kuda atau memakan menteri. Di dalam game, Brand memilih memakan menteri. Tapi kita analisa dulu jika dia memilih varian lain. Misal memilih memakan kuda, menteri makan gajah C5, pion makan menteri, gajah makan menteri, gajah makan gajah, benteng makan gajah. Yang bukan hanya unggul pion, struktur pion hitam juga lebih bagus di sini. Ya, karena putih punya dua pion yang terisolasi ya, isolated pawn. Dan putih tentunya bakalan kesusahan di sini. Oke. Varian kedua, jika dia gajah makan gajah, menteri ke B5 sekak. Jika raja ke E1 tentu menteri ke E2 skakmat. Terpaksa raja ke E1, kuda E2 sekak, raja ke F1, kuda G3 double sekak, raja ke G1, lalu menteri ke F1 sekak, benteng makan menteri, kuda E2 sekak mat, dan sekak mat ini dinamakan dengan smother mat. Oke, kembali ke posisi. Setelah Brian memakan menteri, gajah makan gajah sekak, raja ke G1, kuda E2 sekak, raja balik ke F1 lagi, kuda makan pion D4 sekak, raja ke G1, kuda E2 sekak, raja balik ke F1 lagi, kuda C3 sekak, dan raja ke G1. Taktik pengulangan langkah dengan sekak sambil memakan perwira-perwira putih yang seperti tadi ini disebut dengan windmill atau teknik kincir angin. Ya, lalu Fischer pion A makan pion B6 dan menyerang menteri, menteri ke B4 menyerang gajah, benteng ke-4 menyerang dan melindungi gajah, menteri makan pion B6, barulah kuda makan benteng D1. Ancaman berikutnya gajah ke D5 memakan kuda lalu benteng ke D1 skakmat. Di sini Brian H3 menghindari itu. Lalu benteng makan pion A2 secara gratis. Raja ke A2 membebaskan bentengnya. Kuda makan pion F2. Benteng ke1 menawarkan pertukaran. Benteng tukar benteng. Menteri ke D8 sekak. Raja menutup. Kuda makan benteng. Gajah ke D5. Kuda ke F3. Kuda ke E4. Menteri ke B8 mengancam pion. Pion maju ke B5. Pion ke H4 mencoba menyerang di sayap raja, langsung dihentikan H5. Lanjut kuda ke E5. Raja ke G7 membebaskan gajah. Dan dalam posisi ini tentu Donald Bryan bisa langsung menyerah. Ya, tapi di partai ini adalah sebuah pengecualian ya. Dia lanjut aja gitu. Sepertinya dia ini pengen kasih penghargaan gitu buat Fischer karena permainannya hebat banget loh. Bocah 13 tahun tapi mainnya jago banget. Jadi gitu, dia lanjut. Raja G1, gajah C5 sekak, raja ke F1, kuda G3 sekak, raja hanya punya satu langkah, gajah B4 sekak, raja hanya punya satu langkah, gajah B3 sekak, raja lagi-lagi hanya punya satu langkah, lalu kuda E2 sekak. Seperti tadi sama, raja ke B1, kuda ke C3 sekak, dipaksa ke C1, lalu benteng ke C2 skakmat. Ya, skakmat teman-teman, ini langka banget ya, partai 1 sampai skakmat. Tapi ya itu dia tadi partai 1 yang dinamakan Game of the Century. Bagaimana? Apakah kalian suka? Jika kalian suka, jangan sungkan-sungkan untuk klik like atau klik subscribe jika kalian ingin mengikuti video gua yang terbaru selanjutnya. Salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.